Tel Aviv. For the first 3 days, the skies of Perang ini sejak awal sudah dibangun di atas keyakinan yang keliru. Amerika gagal total memetakan kekuatan Iran. Bahkan lebih buruk lagi, intelijen Amerika CIA dan Mossad bahkan tidak paham akan kekuatan Iran. Bahkan mereka tidak benar-benar mengerti apa yang dimiliki Iran. Sebuah keyakinan bahwa kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Israel mampu menundukkan Iran hanya dalam hitungan 2 hingga 4 hari. Semua telah dihitung, anggaran disiapkan, strategi dirancang. Namun, satu hal yang tidak pernah benar-benar mereka pahami adalah siapa yang mereka hadapi. Hari berganti hari, dan kini perang itu telah berjalan 1 bulan. Di bulan pertama ini, kondisi Amerika dan Israel justru semakin terjepit. Jika terus dilanjutkan, maka kehancuran berada di depan mata. Namun jika menyerah dan menerima syarat dari Iran, itu artinya mereka mencoreng luka di muka sendiri. Dan justru situasi inilah yang membuat semuanya semakin rumit. Perang bukan semakin meredah, melainkan semakin menggila dan tidak jelas arahnya. Di posisi Iran sendiri, mereka tidak bertahan. Justru sebaliknya, Iran berada di posisi dominasi, mengendalikan penuh arah peperangan, dan terus menggempur lawan tanpa henti. Dengan tegas, Iran menyatakan, setiap fasilitas militer Amerika di Timur Tengah, setiap jengkal kekuatan Israel akan dihancurkan sampai tidak tersisa. Ini bukan lagi sekadar operasi militer Iran, ini adalah dominasi mutlak Iran menguasai seluruh medan perang. Kekalahan demi kekalahan gabungan Israel dan Amerika terus menghantam. Perang di udara, gagal. Perang di laut, hancur. Gabungan kekuatan Amerika dan Israel yang selama ini dianggap tak terkalahkan justru melarikan diri dari titik konflik, seolah mereka menghindari potensi kehancuran penuh. Jet-jet tempur yang bernilai fantastis tak lagi beroperasi, sebab jika terus dipaksakan, justru jet tempur itu hanya akan meledak di udara. Begitupun armada laut. Jika kapal induk Abraham Lincoln terbesar dan tercanggih di dunia itu dipaksakan meladeni Iran, justru Iran semakin senang. Sebab Iran sejak awal sudah mengintai kapal induk Amerika untuk ditenggelamkan beserta armada pendukung lainnya. Kapal induk Amerika itu pun akhirnya mundur dan melarikan diri sejauh mungkin untuk menghindari rudal dan drone cerdas Iran yang memang sejak awal menargetkan kapal induk itu. Di titik itulah, Donald Trump mulai menunjukkan satu hal yang tak pernah ia akui di depan publik. Keterdesakan. Ia meminta negosiasi. Ia ingin perang dihentikan. Namun dunia melihatnya dengan jelas. Itu bukan strategi. Itu tanda kekalahan. Sebab di lapangan, kenyataan jauh lebih brutal. Puluhan ribu tentara Amerika gugur. Armada tempur bernilai fantastis hancur tanpa sisa. Dan yang paling mengejutkan, moral pasukan runtuh. Di berbagai pangkalan militer Amerika di Timur Tengah, situasi berubah menjadi kacau. Rudal dan drone cerdas Iran menghujani tanpa henti. Setiap serangan bukan hanya menghancurkan fasilitas, tetapi juga merenggut nyawa. Para tentara mulai ketakutan, bukan menghadapi musuh secara langsung, tetapi menghadapi sesuatu yang tak bisa mereka hindari. Drone yang mampu memburu, rudal yang tak bisa dihentikan. Dan akhirnya, yang terjadi di luar dugaan. Banyak tentara Amerika meninggalkan pangkalan militer mereka sendiri. Mereka melarikan diri tugas, mereka bersembunyi di tengah permukiman warga. Bukan karena strategi, tetapi karena ketakutan. Untuk tetap bertahan dan bertugas di pangkalan militer itu, artinya setor nyawa dan hanya akan mati konyol. Pengakuan demi pengakuan muncul. Mereka tidak sanggup menghadapi teknologi Iran. Mereka tidak mampu bertahan dari serangan yang terus mengejar. Kemanapun mereka pergi, drone Iran bisa mengejar. Namun di tengah intensitas serangan itu, Iran tetap menunjukkan kendali. Melalui Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC, mereka tidak menyerang secara membabi buta. Mereka berhati-hati. Target mereka jelas, militer, bukan sipil. Bahkan juru bicara IRGC menyerukan kepada masyarakat, jika mengetahui keberadaan tentara Amerika yang bersembunyi, cukup beri tanda, dan drone Iran akan menyelesaikan sisanya. Sebuah operasi pemburuan yang sistematis, didukung teknologi pengintaian, didukung kamera pelacak, dan hasilnya, pangkalan-pangkalan militer Amerika kini berubah menjadi puing-puing besi.
kosong, hancur, ditinggalkan. Di titik ini, Donald Trump kembali mencoba satu hal, negosiasi tanpa syarat. Namun lagi-lagi, Iran menolak. Tidak ada ruang untuk kompromi. Serangan terus berlanjut. Israel terus digempur. Armada Amerika terus dihancurkan. Bahkan tentara yang melarikan diri pun tetap diburu. Ini bukan sekadar kemenangan taktis. Ini adalah dominasi total. Namun yang terjadi setelahnya justru lebih mengejutkan. Iran menyampaikan kepada negara adidaya Amerika, jika tidak mau semakin terpuruk, maka Iran membuka pintu tanda penghentian serangan. Menyerah dan bertekuk lutut, atau Iran akan tingkatkan serangan yang berpotensi membuat lawan terpuruk semakin dalam. Hanya ada dua pilihan, menyerah dengan syarat yang ditentukan Iran, atau siap konsekuensi kehancuran yang lebih besar. Iran sebenarnya membuka jalan damai, tetapi dengan 3 syarat berat. Syarat yang jelas menunjukkan siapa yang berada di atas. Namun bagi Trump, itu terlalu memalukan untuk diterima. Dan disitulah kesalahan terbesar terjadi. Perang dipaksakan untuk terus berjalan. Biaya membengkak hingga 4,5 triliun. Sebuah angka yang tidak hanya menguras ekonomi, tetapi juga mengguncang stabilitas negara. Amerika dan Israel kembali menyerang. Namun hasilnya tetap sama, kekalahan. Korban terus bertambah, puluhan ribu tentara kembali gugur. Sementara Iran tetap berdiri, tetap menguasai udara dan laut, dan dunia mulai memahami satu hal yang sebelumnya tidak terlihat, bahwa kekuatan Iran bukan sekadar bertahan, melainkan mengendalikan jalannya perang. Dalam keputusasaan, negosiasi kembali ditawarkan, berulang kali, namun Iran tetap menolak. Hingga akhirnya, pada percobaan ke-7, Iran membuka pintu kembali. Namun kali ini bukan 3 syarat, melainkan 5 syarat. 5 syarat berat yang semakin menekan Amerika. Namun lagi-lagi kesombongan menutup segalanya. Trump menolak, padahal seluruh intelijen dunia telah sampai pada satu kesimpulan. Amerika akan kalah telak. Dan kini, semua jalan telah dicoba. Udara gagal, laut gagal, diplomasi gagal. Yang tersisa hanya satu pilihan paling berbahaya, perang darat. Dan bagi Iran, itulah yang sejak awal mereka tunggu. Ketika Iran semakin murka, kelonggaran Iran untuk negosiasi dengan AS agar segera menyerah dan memenuhi 5 syarat Iran, justru semua jalur telah tertutup. Ketika langit bukan lagi milik Amerika Serikat, ketika armada laut melarikan diri dari titik konflik, justru keputusan paling berbahaya pun diambil. Perang darat. Bukan karena yakin akan menang, tetapi karena menyerah adalah sesuatu yang paling memalukan bagi Trump. Walau ia sendiri yakin kekuatan militernya tak sanggup lagi menghadapi Iran, dan hal itu justru akan membuatnya semakin hancur. Seolah tidak ada pilihan lain yang tersisa. Padahal permintaan negosiasi Trump dijawab Iran. Iran mau menghentikan serangan dengan bukti AS menyerah berlutut dan memenuhi 5 syarat berat Iran. Melalui pertimbangan elit politik dalam negeri Amerika, sejatinya Trump hampir saja menyerah dan hampir menyetujui syarat Iran. Sebab di lapangan militer AS benar-benar kacau balau dan korban terus berjatuhan. Namun, di tengah pertimbangan itu, Netanyahu kembali mempengaruhi Trump agar jangan mau menyerah. Jika itu terjadi, maka penyerahan diri ini akan menjadi coreng memalukan sepanjang masa. Pengaruh Israel itu yang membuat kebijakan politik Amerika menjadi semakin rancu dan kebingungan harus melakukan apa untuk menyudahi perang. Dan tanpa disadari, atau mungkin diabaikan, langkah perang darat atau invasi ini justru membawa Amerika masuk ke wilayah yang justru masuk jebakan Iran. Sejak awal, Iran tidak pernah takut invasi darat. Sebaliknya, mereka justru menunggu, bahkan terus menyindir Amerika agar berani menginvasi Iran. Tak hanya sekali atau 2 kali, berulang kali, Iran menyindir dengan nada menantang negara adidaya itu. Jika militer kalian memang hebat dan berani, masuklah ke daratan Iran, mari kita bertarung. Dan kini, tantangan itu dijawab. Entah Trump hanya gimik mengirim pasukan untuk benar-benar menjawab tantangan Iran, atau Trump cukup sadar bahwa mustahil militer manapun di dunia berani perang darat dengan Iran. Menurut mantan intelijen Amerika CIA, jika Trump kehilangan kendali lalu nekat mengirim pasukan untuk perang darat, maka yang terjadi bukanlah peperangan, melainkan pembantaian massal di tanah Iran.
Tanah Iran akan menjadi kuburan massal bagi tentara musuh. Namun, keputusan besar tetap diambil oleh Donald Trump. Mobilisasi pasukan dimulai. Puluhan ribu disiapkan. Namun yang paling menentukan adalah gelombang pertama. Bukan pasukan biasa, bukan tentara cadangan, melainkan lebih dari 3.000 tentara elit Amerika. Pasukan terbaik, paling terlatih, paling berpengalaman. Mereka adalah ujung tombak. Mereka adalah simbol kekuatan terakhir. Dan jika pasukan elit ini gagal, maka runtuhlah kepercayaan terhadap seluruh kekuatan militer Amerika. Pengiriman dilakukan secara bertahap. Gelombang pertama diturunkan. Mereka mendarat di perbatasan, di wilayah yang tidak mereka kuasai. Masuk ke medan yang tidak mereka kenal sepenuhnya. Di belakang mereka puluhan ribu lainnya menunggu perintah, menunggu hasil, menunggu apa yang akan terjadi berikutnya. Apakah dominasi atau justru awal dari kehancuran total? Diketahui, Iran memiliki 9 pasukan berlapis, termasuk pasukan siluman, pasukan elit terlatih, dan lapisan lain yang tidak sepenuhnya difahami intelijen dunia, dengan total militer sebanyak lebih dari 5 juta prajurit. Namun kabar yang beredar, Iran telah menyiapkan 1 juta pasukan. Namun yang terbaru, dari 3.000 pasukan elit Amerika, Iran hanya akan menggerakkan 150 pasukan siluman untuk menghadapi 3.000 pasukan elit Amerika. Selebihnya, Iran memiliki strategi tempur non-militer atau senjata canggih tanpa awak yang bahkan tak difahami musuh. Dan kini, yang terjadi di dalam negeri Amerika sendiri justru mencerminkan hal berbeda. Mereka menolak perang, sebab perang ini dinilai tak lagi berimbang. Rakyat Amerika yakin, langkah Trump hanya akan membawa kehancuran yang semakin dalam. Tentara hanya akan dihabisi secara konyol. Di berbagai forum diskusi dan media sosial, suara rakyat Amerika mulai lantang. Jika pasukan elit saja dikirim ke sana, itu berarti situasinya sudah sangat buruk. Bahkan banyak yang percaya bahwa pengiriman pasukan elit ini bukan tanda kekuatan, melainkan tanda keputusasaan yang tidak ada lagi jalan keluar. Pasukan elit dikerahkan menunjukkan bahwa ini adalah langkah terakhir ujung tombak sebelum pada akhirnya semuanya akan runtuh. Peringatan juga datang dari dalam sistem militer itu sendiri, dari orang-orang yang memahami perang, dari mereka yang pernah berada di jantung intelijen. Lingkungan Central Intelligence Agency memberikan sinyal bahaya. Iran bukan lawan biasa. Medannya bukan medan asing bagi mereka. Setiap jengkal tanah adalah keuntungan, dan dalam perang darat, jumlah, kesiapan, dan pemahaman wilayah adalah segalanya. Sementara itu, di sisi lain, Iran tidak tergesa-gesa. Mereka sudah siap. Lebih dari 1 juta pasukan telah disiagakan. Bukan hanya jumlah, tetapi juga kesiapan mental dan strategi bertahun-tahun. Ini bukan perang yang mereka hadapi secara spontan. Ini adalah skenario yang telah lama mereka antisipasi. Dalam pidato yang menggema, para pemimpin Iran menyampaikan dengan tegas, inilah momen yang ditunggu selama berpuluh-puluh tahun. Momen ketika lawan terbesar mereka akhirnya masuk ke dalam jebakan. Bukan jebakan yang dibuat dalam semalam, tetapi jebakan yang disiapkan dengan kesabaran, strategi, dan perhitungan panjang. Bahkan lebih jauh, Iran tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun. Mereka justru menantang, kirim lebih banyak pasukan, masuk lebih dalam, biarkan dunia melihat apa yang terjadi ketika kesombongan mengalahkan akal sehat. Iran berjanji, tidak ada tentara asing yang akan keluar hidup-hidup dari tanah mereka. Berapapun jumlahnya, semuanya akan berakhir di sana, dan dunia akan menyaksikan. Kini situasi berubah menjadi jauh lebih rumit, lebih berbahaya, lebih tidak terkendali. Dua pemimpin, Donald Trump dan Benjamin Netanyahu, berada di titik yang sama, membawa negaranya menuju jurang yang dalam. Padahal sebelum invasi darat ini terjadi, kenyataan sudah jelas. Amerika telah tersudut. Strategi yang tidak matang, kesalahan membaca kekuatan Iran, dan kegagalan memahami bahwa lawan yang dihadapi bukan sekedar negara, tetapi sistem pertahanan yang telah dipersiapkan dalam jangka panjang. Akibatnya, Amerika dan Israel bukan lagi pengendali perang. Mereka menjadi sasaran, menjadi objek uji coba. Misil-misil Iran terus disempurnakan. Drone terus berkembang, lebih cerdas, lebih akurat, lebih mematikan. Dan semua itu diuji langsung di medan perang. Dalam kondisi terjepit ini, Donald Trump mencoba mencari jalan keluar
Namun setiap langkah menemui jalan buntu. Sementara dari dalam Israel sendiri, peringatan semakin keras. Komandan tertinggi Israel Defense Forces memberikan sinyal yang tidak bisa diabaikan. Jika perang ini dilanjutkan, Israel bisa runtuh dalam waktu singkat. Masalahnya semakin dalam, jumlah tentara aktif terus menurun, tidak lagi cukup untuk mempertahankan negara. Generasi muda mulai menolak. Mereka melihat realitas, bahwa menjadi tentara berarti menghadapi kemungkinan kematian setiap saat. Banyak yang memilih menolak wajib militer, bahkan jika harus menerima pancangan. Sebuah kondisi yang menunjukkan bahwa kekuatan internal mulai melemah. Di saat yang sama, tekanan dari luar semakin besar. Negara-negara yang dulu menjadi sekutu mulai menjauh, bahkan berbalik arah. Israel tidak hanya menghadapi Iran, tetapi juga menghadapi isolasi. Dan di titik ini, gambaran besarnya menjadi jelas. Ini bukan lagi sekedar perang antara dua kekuatan. Ini adalah kesalahan besar yang membawa Amerika dan Israel masuk ke medan yang salah. Medan yang telah dikuasai penuh oleh Iran. Pasukan elit telah diturunkan, namun pertanyaan kini bukan lagi apakah mereka akan menang, namun melainkan berapa lama mereka bisa bertahan. Karena dalam perang darat ini, Iran bukan hanya siap, Iran sudah menunggu.